Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsuri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat ataupun cerita daerah yang ada di daerah saya, yaitu Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan mengangkat cerita yaitu tentang dua orang sahabat, yaitu antara Tegodek-godek dan Tetunten-tunten. Dalam arti bahasa Indonesia, Tegodek-godek berarti seekor monyet dan Tetunten-tunten berarti seekor katak. Pada suatu hari, di dekat sungai terdapat dua orang sahabat, yaitu yang pertama itu seekor monyet dan yang kedua yaitu seekor katak. Diceritakan di sana bahwa rumah mereka sangat berdekatan, yaitu Tegodek-godek berada di atas pohon dan Tetunten-tunten berada di bawah. Rumahnya sangat dekat dengan sungai. Pada suatu hari, keduanya duduk di pinggir sungai sambil berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika kita mendapatkan satu buah pohon pisang?" Tegodek-godek berkata, "Ya pasti kita akan bagi." Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah timur. Dengan spontan, Tegodek-godek langsung naik ke atas pohon untuk melihat keadaan di sana, dan terlihat dari arah timur air sungai meluap dengan sangat kencang menghampiri mereka. Tegodek-godek yang sangat panik langsung berkata, "Hei Tetunten-tunten, coba kamu lihat, di sana ada air sungai yang akan datang. Airnya sangat besar." Tetunten-tunten melompat setinggi-tingginya untuk dapat menaiki pohon, tapi sayang, dia seekor katak, jadinya dia tidak bisa melompat. Setelah itu Tegodek-godek pun turun, melihat sungai yang bak laut sangat deras dan sangat luas. Setelah terjadinya air sungai yang meluap, di sana terlihat satu buah pohon pisang yang hanyut akibat banjir ataupun air bah yang dibawa oleh sungai. Dengan spontan Tegodek-godek langsung bilang, "Tetunten-tunten, ada sebuah batang pohon pisang yang hanyut di sana." Langsung Tetunten-tunten pun menjawab, "Ayo Tegodek-godek, kita ambil dia." Tapi yang jadi perhitungan, Tegodek-godek tidak berani masuk ke dalam sungai karena dia takut air. Dan dengan seketika dia membuat perjanjian, Tegodek-godek dengan Tetunten-tunten. Tegodek-godek bilang, "Tetunten-tunten, kamu saja yang ambil, nanti aku yang bakalan pikul dia ke pinggir." "Baiklah kalau begitu," jawabnya Tetunten-tunten. Tetunten-tunten langsung berenang, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Begitulah arahan dari si Tegodek-godek. Setelah Tetunten-tunten berada di dekat pohon pisang, Tetunten-tunten langsung bilang, "Ayo Tegodek-godek, kayuh, 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 kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan." Nah, di sana setelah sampai pinggir, batang pohon pisang pun diangkat oleh Tegodek-godek, lalu
dibawanya ke pinggiran sungai. Di sana mereka membuat perjanjian. Pertama, Tegodek-Godek bertanya, sekarang kita akan bagi dua pohon pisang ini. Dan dia bertanya ke Tetun-Tetun, Tetun-Tetun, kamu mau bagian yang mana? Namun Tetun-Tetun membalik bertanya, saya akan serahkan dulu kepadamu. Kamu mau yang bagian mana? Ya sudah, aku ambil bagian atas dan kamu bagian bawah. Lalu Tetun-Tetun menjawab, kenapa kamu ambil bagian atas? Lebih baik bagian bawah yang bisa hidup. Tapi Tetun-Tetun bilang, karena di atas sudah ada daun dan juga di sana akan tumbuh isinya dari pisang. Setelah berapa lama mereka menanam, Tetun-Tetun menanam pohon pisangnya di tanah, sedangkan Tegodek-Godek menggantungnya di pohon asam. Setelah berapa hari dilewati, Tetun-Tetun bertanya ke Tegodek-Godek, woi Tegodek-Godek, bagaimana keadaan pohon pisang kamu? Sehat? Begitupun dijawab oleh Tetun-Tetun. Setelah itu Tegodek-Godek pun bertanya, woi Tetun-Tetun, bagaimana keadaan pisangmu? Baru saja tumbuh tunas. Tegodek-Godek pun menjawab, begitupun juga dengan aku. Setelah selang berapa hari dilewati lagi, Tegodek-Godek bertanya, woi Tetun-Tetun, bagaimana keadaan pisangmu? Dia sudah mulai tumbuh dan sudah mulai keluar daun. Tetun-Tetun bilang ke Tegodek-Godek. Nah, begitupun juga Tegodek-Godek. Ya Tetun-Tetun, aku pun kayak begitu. Setelah sekian lama melewati hari bulan, Tetun-Tetun melihat ke atas dan bertanya, woi Tegodek-Godek, bagaimana keadaan pisangmu? Namun Tegodek-Godek bertanya balik, kalau pisangmu bagaimana Tetun-Tetun? Dia sudah keluar tunas dan akan keluar buahnya. Tegodek-Godek pun menjawab, iya begitupun aku juga. Di sana setelah berapa bulan dilewati, Tegodek-Godek pun bertanya, woi Tetun-Tetun, bagaimana keadaan pisangmu? Sudah berbuah, lagi bentar matang. Begitupun juga dengan aku, jawabnya Tegodek-Godek. Setelah pohon pisangnya Tetun-Tetun berbuah, Tegodek-Godek pun turun lalu bertanya, sekarang pohon pisangmu sudah berbuah, bagaimana cara kamu mengambilnya? Dia melompat setinggi-tingginya namun tidak bisa karena pohon pisangnya terlalu tinggi. Di sana Tegodek-Godek pun berpikir, dan dia berpikir akan pohon pisang yang dimiliki oleh Tetun-Tetun. Lalu dalam pikiran Tegodek-Godek, dia berpikir, ya, di sini pohon pisangku sudah mulai kering. Sekarang pohon pisangnya Tetun-Tetun sudah berbuah dan sudah matang. Pokoknya saya harus mendapatkannya. Setelah itu Tegodek-Godek menawarkan Tetun-Tetun, bagaimana kalau saya memanjatnya? Lalu saya akan menurunkannya dan membaginya untukmu. Tetun-Tetun berpikir. Lalu tiba-tiba Tegodek-Godek menjawab, mana mungkin aku
tega untuk mengkhianatimu Tetun-tetun? Kita kan sahabat, sudah dari kecil. Ya sudah, silahkan kamu naik. Saat itu Tegodek-godek pun naik. Namun dia menitipkan sarungnya. Setelah dia tiba-tiba naik ke atas dengan 1 kali lompatan karena memang dia monyet. Setelah itu di atas Tetun-tetun bertanya, "Woi Tegodek-godek, kapan kamu turun? Tunggu sebentar, saya bakalan cicipi pisangmu dulu." 1, 2, 3, 4, 5 pisang telah dia makan. Tegodek-godek belum pun turun. Tetun-tetun bertanya, "Woi Tetun-tetun." Tetun-tetun pun bertanya, "Woi Tegodek-godek, kapan kamu turun? Ini sudah terlalu lama kamu di atas dan sudah banyak pisang yang kamu makan. Tunggu dulu, ini belum terasa. Tunggu sebentar, kalau sudah terasa baru aku bawa turun." Sekian lama Tetun-tetun menunggu. Tegodek-godek pun menghabiskan pisang itu. Lalu dia turun dan bilang, "Ini untukmu." Dia hanya mengasih kulitnya saja. Setelah itu Tetun berkata, "Tega sekali kau Tegodek-godek. Tega sekali, aku tidak menyangka sahabatku mengkhianatiku." Namun Tegodek-godek tidak menghiraukan apa yang Tetun bilang. Lalu Tetun membawa pergi sarung dari Tegodek-godek. Setelah itu Tegodek-godek mengejar Tetun. Namun karena Tetun terlalu kecil dan banyak semak-semak, dia tidak dapat melihatnya. Sehingga Tetun berinisiatif untuk bersembunyi di bawah batok kelapa sambil membawa sarung dari Tegodek-godek. Setelah sekian lama mencari, Tegodek-godek pun lelah mencari karena Tetun tidak kunjung ketemu. Dia duduk di atas batok kelapa. Lalu dia bertanya ataupun memanggil Tetun, "Di mana kamu?" "Kuk," jawabnya Tetun. "Aduh, suaranya di dekat sini. Manakah dia?" Kemudian Tetun mempunyai ide. Bagaimana kalau aku bilang, "Kuk," cemplung, biar dikira nanti kemaluannya yang berkata. Dengan mendapatkan ide itu, Tegodek-godek pun bertanya lagi atau memanggil si Tetun, "Di mana kau?" "Kok ceplung, geleng." Siapa lagi itu yang menjawab? Dia bilang Tegodek-godek. Lagi Tegodek-godek bertanya, "Tetun, di mana kau?" "Kok cemplung, geleng." Kenapa di bawah ada suara? Lalu Tegodek-godek pun mulai memanggil Tetun lagi. "Woi Tetun, di mana kau?" Cekluk, glung, geleng. Nah, di sana Tegodek-godek berpikir bahwa kemaluannya yang menjawab, bukan Tetun. Setelah berapa kali dia memanggil dan jawabannya sama begitu, dan Tegodek-godek bilang, "Lagi sekali kamu yang menjawab, bukan Tetun. Saya akan pukul kamu pakai batu." Di sana Tegodek-godek pun mulai memanggil lagi Tetun.
Woi tuntutan, di mana kau? Kuk, kalau geng, pung. Dan di sana dia mengira kemaluannya, lalu dia berkata, sekarang aku bakalan pukul kamu dengan batu. Dia lalu tergodek-godek mengambil batu dan memukul kemaluannya. Dengan seketika tergodek-godek pun pingsan. Lalu Datun-Tuten keluar dari batok kelapa sambil berkata, itulah akibatnya kalau kamu mengkhianati sahabatmu sendiri karena rakus terhadap sesuatu. Di sini kita dapat memetik pelajaran, yaitu jika kita diamanatkan oleh seseorang, maka kita harus jalankan dan jangan pernah berniatan picik terhadap teman ataupun sahabat kita, karena itu dapat membahayakan kita. Dan apa yang akan kita tanam itu yang akan kita tuai. Sekian cerita rakyat ataupun cerita dongeng yang ada di daerah saya. Saya Muhammad Samsuri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.